kita berangkat, kita mesti harus mampu mematikan akal dan menghidupkan hati. Karena di sana itu banyak perjalanan hati. Di sana banyak perjalanan religi yang kadang-kadang tidak bisa ditembus oleh akal dan pikiran sehat kita. Namun kalau ketika hati yang berbicara, iman yang ada di dalamnya, maka perjalanan, makanan semua terasa nikmat, semuanya terasa lezat, dan semuanya akan terasa bahagia bagaimanapun rintangan yang akan kita hadapi. Maka tentu kami yang tinggal hanya bisa berdoa, ya Allah, berikanlah kemudahan kepada ayahanda, ibunda, saudara-saudara kami yang berangkat umroh. Hanya itu yang bisa, sisanya itu urusan bapak ibu. Kemudian kita pasrahkan kepada Allah Zat Qadir Rabbul Jalil. Jadi mungkin saya tidak begitu banyak menyampaikan motivasi atau saran, namun yang ada itu saya dikhususkan untuk membahas bagaimana manasik. Bagaimana nanti ketika sudah sampai di sana, apa yang kita perbuat, bagaimana caranya, bagaimana metodenya, bagaimana tutorialnya, bagaimana hal-hal yang lainnya. Maka saya berharap kepada yang bunda nantinya mesti banyak bertanya. Karena kalau tak banyak bertanya, saya macam jual tukang obat aja. Iya, saya bicara tak ada bertanya, persis macam tukang jual obat. Ikhwani wa ikhwat billah rahimakumullah. Kemudian sebelum kita berangkat, tadi yang dipersiapkan adalah hati. Maka matikan akal, hidupkan hati, artinya iman. Kemudian setelah sampai ke sana, jangan biarkan Ka'bah itu tinggal di Makkahul Mukarramah. Bawa Ka'bah itu ke kampung masing-masing. Artinya Ka'bah itu mesti masuk ke dalam hati kita yang terdalam. Barulah terasa kenikmatan, barulah terasa kelezatan, barulah kita mendapatkan umroh yang mabrur dan umroh yang mabrurah. Saya ingin percaya, saya tengok ibu-ibu yang mau berangkat solehah semua. Bapak-bapaknya soleh semua, amin. Amin. Jadi keberangkatan umroh ini ibadah. Ibadah ini mesti harus kita matangkan. Bagaimana cara mematangkan? Kita kan safar nih, kita musafir nih. Besok kita jam 9 sudah berkumpul di bandara. Jam 11 kemudian kita terbang. Mudah-mudahan Allah meluluskan semua perjalanan sampai dengan sehat dan selamat. Amin. Jadi apa yang mesti harus kita pelajari? Di pesawat itu kita ada sekitar 9 jam. 9 jam. Maka pasti kita akan bertemu dengan 2 waktu sholat, betul? Kita akan bertemu dengan 2 waktu sholat. Bisa saja bertemu dengan zuhur dan asar, maghrib dan isya. Maka perlu kita ketahui bagaimana caranya untuk menjamak atau jamak qasar. Itu kan dulu. Jamak ada, jamak qasar ada, dan itu berbeda. Nah, itu berbeda. Jamak ada, qasar ada. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Caranya mengumpulkan 2 waktu menjadi 1 waktu. Zuhur ke asar, bisa. Atau asar ke zuhur, boleh. Itu namanya jamak takdim dan jamak takhir. Namun itu tak perlu lagi dibahas takdim takhir. Nanti capek kali Bapak Ibu memikirkan itu. Kemudian di maghrib dan isya juga seperti itu. Namun yang bisa diqasar cuma 3. Zuhur, asar dan isya. Khusus yang 4 rakaat itu cuma yang bisa diqasar. Kalau yang dijamak qasar bisa zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh tahu. Jadi ketika kita melaksanakan, ketika masuk misalnya disampaikan oleh pramugari ataupun pramugara yang besok, Bapak Ibu, kita sudah masuk waktu zuhur. Ambil aja. Langsunglah menjamak qasar. Ustaz, kita kan di perjalanan. Nanti saya setiap waktu biarlah saya sholat. Masuk zuhur saya sholat, masuk asar saya sholat, masuk isya saya sholat, masuk maghrib saya sholat. Berarti sombong. Allah memberi hadiah untuk kita. Allah memberi keringanan kepada kita, namun kita tak mengambil bagian itu, maka kita bahagian orang yang sombong. La tamshi fil ardi marha. Janganlah kau berlaku sombong di atas bumi ini, kata Allah.
Kalau nak berlaku sombong juga silahkan kata Allah. Namun carilah duniamu selain daripada duniaku. Hendak kemana di sini? Jadi timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau saya sholat berjamaah terus daripada saya menjamaah qasar, biar saya berjamaah terus setiap waktu. Bapak Ibu tahu, ketika kita safar, ketika kita musafir, kita melaksanakan jamak qasar, pahalanya 10 kali lipat dibandingkan dengan sholat berjamaah. Itulah nikmatnya, itulah kasih sayangnya Allah kepada kita. Ikhwani wa ikhwati billah rahimakumullah. Jadi begini aja modelnya besok. Misalnya di zuhur, sengaja aku sholat zuhur jamak qasar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Udah, itu aja. Nanti kalau dibuat lagi musollinya, itu tambah coding ibu-ibu. Tambah coding bapak-bapak nanti. Niat itu bersihkan. Set. Allah, ingat kita sholat 2 rakaat, sholat zuhur jamak qasar karena Allah Ta'ala. Ingat aja. Itulah niat. Kalau usolli nawaitu, itu namanya nafas. Begitulah kita zaman niat. Nah, contoh begini. Ibu-ibu masih nampak enggak posisi rumah sekarang? Dengan mata hati. Masih nampak enggak? Nampak? Speed itu cepatnya dia. Set. Jadi kalau usolli nawaitu itu disunnah muakkadahkan oleh mazhab Asy-Syafi'iyah. Untuk membuatkan niat di dalam hati. Jelas? Ustaz, kami mau sholat